Halo Sobat Operasi. Belum sampai 1 bulan pasca kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Cina pada awal bulan April lalu. Kini kabarnya giliran Menlu Cina Wang Yi yang mendatangi Prabowo ke kantor Kemhan di Jakarta pada 18 April tahun 2024. Sebelum bertemu Prabowo, Wang Yi terlebih dahulu bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta dengan agenda pembahasan kerjasama Indonesia dan Cina untuk membangun moda transportasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Di hari yang sama, Wang Yi juga menghadiri pertemuan bilateral dengan Menlu Retno Marsudi di kantor Kemenlu di Jakarta. Dalam keterangannya, Retno mengatakan, Bapak Presiden Jokowi mendorong kerjasama pembangunan DIKN termasuk untuk moda transportasi, kata Retno. Dalam bidang kerjasama ekonomi, Bapak Presiden mendorong kerjasama pembangunan di IKN termasuk untuk moda transportasi. Dalam pertemuannya dengan Wang Yi, Menhan Prabowo mengucapkan terima kasih atas kunjungan Menlu Wang. Prabowo juga memuji hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dan Cina, khususnya di bidang pertahanan sejak lama. Kehormatan besar saya hari ini menerima beliau dan terima kasih atas penerimaan yang baik kepada saya di Beijing beberapa minggu lalu, kata Prabowo. Hal senada juga diucapkan Wang Yi kepada Prabowo. Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik kunjungan Menhan Prabowo ke Cina. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama bilateral dengan Indonesia, baik di bidang pertahanan maupun bidang lain seperti ekonomi, sosial, dan budaya, kata Menlu Wang. Pertemuan keduanya kemudian berlanjut secara tertutup selama kurang lebih 1 jam lamanya. Dalam pertemuan tertutupnya tersebut, Prabowo bersama Wang Yi diketahui melakukan pembahasan mengenai kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Cina, seperti pendidikan militer, latihan bersama, serta industri pertahanan. Adapun mengenai pendidikan militer, Indonesia dan Cina sedang melaksanakannya. Sejumlah personel dari Indonesia telah dikirim ke Cina dan tengah menempuh pendidikan militer di sana. Begitupun sebaliknya, personil militer Cina juga ada yang dikirim untuk menempuh pendidikan di Indonesia. Mengenai latihan bersama, Prabowo dan Wang Yi berharap bisa dilaksanakan secepatnya karena hal tersebut bisa berdampak positif bagi hubungan bilateral Indonesia dan Cina. Indonesia dan Cina sendiri sebelumnya pernah melakukan latihan bersama pada tahun 2012 dan tahun 2021 lalu, sehingga bukan hal baru lagi jika keduanya mengadakan latihan bersama. Sedangkan untuk industri pertahanan, kedua negara kini tengah mengadakan negosiasi untuk meningkatkan kerjasama dalam hal alutsista militer. Indonesia sendiri memang menjadi salah satu pengguna alutsista dari Cina. Seperti contoh alutsista yang pernah dibeli dari Cina yaitu Jun Intai maupun drone serang serta alutsista militer lainnya. Cina sendiri merupakan negara dengan kekuatan militer peringkat ketiga di dunia menurut situs Global Firepower. Peringkat Cina hanya di bawah Amerika dan Rusia. Sehingga jika Indonesia melakukan kerjasama militer dengan Cina, ini merupakan keuntungan tersendiri bagi Indonesia, begitupun sebaliknya. Ditambah pengaruh Cina di kawasan Asia juga cukup besar, terutama di kawasan Laut Cina Selatan. Ya, mungkin saja jika Indonesia bisa bekerja sama dengan Cina di bidang militer, Indonesia bisa kecipratan transfer teknologi untuk membuat kapal perang destroyer maupun rudal-rudal canggih berkat bantuan teknologi Cina. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian sebagai pengamat militer abal-abal mengenai berita ini? Silahkan cocok batok kalian di kolom komentar di bawah.